Oh, ya. Jadi sebenarnya Gate itu banyak banget ya yang harus kita kulik, itu banyak banget. Gitu. Ya pokoknya di kali ini kita kupas lah semuanya. Nah, jadi ini tempat-tempatnya. Nah, jadi tentukan timingnya ya. Menurut gua kalau cewek itu, kalau emang kalian gak kuat di logika pemrograman, ya paling ngambil UI UX, berarti desain, terus ya QA, ini testing aja kan, ngeliat oh waktunya berapa nih. Ternyata membutuhkan waktu 5 detik, wah lama banget 5 detik ya kan. Ya, 1 2 3, wah lama banget, nggak apa, sangat-sangat lama gitu, sangat-sangat nggak bagus gitu kan. Ya udah, langsung kita report ke backend. Backend, ini get API-nya lama banget nih, benerin dong gitu. Coba optimisasi. Tapi kita juga sebagai QA juga harus tahu ini, konsep ini kita harus tahu ya. Secara konsep kita harus tahu walaupun teknikalnya nggak tahu. Ini kita harus tahu gitu. Jadi kita komen tapi kita kasih solusi. Kan orang kan kebanyakan komen doang nggak bisa ngasih solusi kan. Gitu. Nah, ini kita juga harus ngasih solusi biar lebih bijak gitu. Berarti kita QA yang baik gitu, QA yang bagus. Karena gue lihat ada QA yang modelannya eh, komen aja gitu, komen aja tapi nggak tahu titik letak salahnya di mana, karena mungkin kita ngerjain banyak hal gitu. Yang paling bagus ya dikasih tahu juga titiknya di mana, mungkin kitanya kelupaan atau gimana gitu ya. Nah, QA itu biasanya perempuan ya, sejauh ini yang gue temuin QA itu pasti perempuan ya, sejauh ini ya gitu. Perempuan ya kan. Ya udah ngecek-ngecek doang tugasnya setiap hari kayak gitu. Misalkan front end udah selesai nih, front end back end udah selesai nih satu halaman, nih gue udah selesai nih halaman home misalkan, ya udah kita sebagai QA ngecek ini kurang-kurangnya gini catatan, besoknya kerjaan lagi kayak gitu terus aja sampai sebanyak itu, sampai selesai, yang di keeping terus-terusan. Terus kalau misalkan belum selesai, ya QA santai main. Karena yang gue temuin sejauh ini ya, QA itu pasti kebanyakan main kalau yang gue temuin. Karena kan IT itu kalau lu masuk IT, divisi IT itu orangnya nggak heboh. Yang gue rasain ya, jadi kayak fokus laptop semua. Nah, QA ini kayak orang marketing gitu lah di tengah-tengah orang IT, kayak yang paling heboh, paling ini. Jadi dia ya buat mencairkan suasana gitu biar nggak tegang. Yang gue temuin sih gitu ya, kebanyakan orang QA. Orangnya heboh-heboh lah gitu, orangnya cerewet segala macam gitu 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 ya. Nah ini kita ngeliat di sini, tapi banyak ya tools kayak itu banyak banget, mungkin salah satunya ini, yang lainnya banyak lah, lu bisa kulik sendiri gitu ya. Oke, itu get tuh ya. Jadi kita proses pengambilan data gitu. Kita nggak perlu mikirin sampai database ya, enggak, kita cukup ambil data dari URL yang backend kasih, udah itu aja. Nggak usah sampai ke database kita pikir-pikirin ini gimana gimana, nggak usah. Itu terlalu pusing dan terlalu bukan bukan ranah kita. Kecuali kalian emang begitu ambisius gitu, pengen pengen oh gue pengen tahu semua, ya silakan gitu. Tapi kalau mungkin untuk awal nggak usah, cukup sampai sini aja kayak gitu. Kalau kalian disuruh sampai sana, tinggal ngomong aja, ini bukan bagian saya kan front end, itu kan urusan back end kayak gitu. Tinggal gitu aja, gitu ya. Oke, nextnya adalah post, ya. Jadi post itu adalah proses pengambilan data, ya. Proses pengambilan data. Eh, proses pembuatan, ya ampun. Proses pembuatan data. Oke. Jadi data pun sebenarnya lahirnya dari kita, dari front end gitu, ya. Kita bikin form misalkan kan, umumnya kan gitu ya, data itu kan dibuat pakai form ngisi inputan segala macam. Nah, abis nginput kita klik button simpan, nah itu proses post itu namanya. Ya kalian pernah kan pasti pakai Google Form, yang itu Google Form tuh ada API-nya tuh. Kalau kalian buka networknya, kalian lihat tuh networknya, kalian lihat itu API-nya nembak kemana, itu ada. Ya kalian ngisi form dulu, nama, nim misalkan, kalian suruh ngisi data apa gitu, terus kalian simpan, itu kan setelahnya ada keterangan data telah terrecord gitu ya, telah terekam gitu gitu kan. Nah itu sebenarnya API itu yang bekerja. API jalannya di mana, di button simpan. Jadi button simpan diklik,
Nah ini dia akan menjalankan API POST, kekirim datanya, kekirim ke database. Ya, kita ngehit endpoint, nanti endpoint tersebut atau URL tersebut itu akan diterima oleh backend ngirim datanya atau nyimpen datanya ke database. Nanti database engineer ngelihat datanya udah masuk belum, karena kan yang megang database itu database engineer, dilihat oh datanya udah masuk, udah benar, kayak gitu ya. Itu namanya proses POST, namanya proses pembuatan data gitu. Karena kan sebenarnya kita kayak database segala macam itu kita apa ya, nyediain aja gitu, kayak ruang kosong yang emang nanti kalau misalnya ada aktivitas masuk ke situ, gitu aja sebenarnya. Tapi beda lagi kalau kita ngelanjutin project ya, kan udah ada project berjalan ya, kita tanyain database-nya apa gitu, mau migrasi ke database kita gitu-gitu ya, itu panjang lah. Nah ini POST nih. Nah sekarang kita akan coba praktek ya, di sini kita coba praktek biar nggak ngantuk. Nah, ini gua hapus. Di sini kita akan coba praktek. Dia kan get sekarang adalah post cons, misalkan post data. Kita bikin function ya. Kayak gini. Ya. Dikasih komen kode eksekusi. Gitu. Nah, bentuknya sama persis kayak gini. Ya, sama Axios titik post. Udah masukin URL-nya apa? Gitu. Ya, masukin URL-nya apa? Nah, kemarin kita udah ngelakuin post tuh kalau kalian ingat, tapi pakai fetch, bukan pakai Axios. Itu mana ya? Nah, ini nih. Ya. Ini kita pakai endpoint yang sama ya. Ini endpoint udah gua sediain. Ya. Udah. Terus datanya apa yang mau dikirim? Di sini nih. Ini kan endpoint-nya petik ya. Di luar petik koma, terus ini data barunya apa? Udah sesimpel itu. Ya. Sesimpel itu. Nah, kita lihat data kemarin yang kita kirim apa. Nah, tadi. Nah, ini ya data baru tuh. Ya, ini kita copy aja misalnya. Data barunya kita buat lagi. Ya. Udah. Data barunya masuk ke sini. Ya, jadi seakan-akan kita ngomong komputer, tolong dong ini gua hit endpoint ini ya dengan metode post, artinya ngirim datanya mana, kata komputer ini datanya ini, gue panggil ke sini gitu, gue panggil di sini ya, boleh panggil di luar atau di dalam sininya nih. Nah gitu boleh ya. Nah udah nih data barunya masuk ke sini, udah dia akan ngirim datanya, sesimpel itu ya. Ini kenapa nih keluar gitu ya. Nah data baru tinggal kita den, jadi kita pengen lihat datanya EP-nya berhasil apa enggak ya. Ini tinggal buat titik den. Jadi kalau berhasil gue mau lihat responnya apa. Res itu kan respon ya, sama kayak yang atas ya, ada den juga nih yang atas kalau kalian lihat ya, tuh ada den ya. Terus ada make catch, jadi catch itu kalau gagal atau error ya. Gue pengen lihat errornya apa sih, apakah datanya yang salah kirim atau apa. Ini kita coba ya. Nah ini jadi data barunya namanya testing bootcamp 2, terus ini koordinatnya image URL public ya segala macam. Nah kita kirim ke sini, terus then itu adalah kita pengen lihat kalau berhasil responnya apa, kalau error responnya apa. Kita pengen lihat aja biar kita bisa tahu kesalahan kita di mana kalau error. Tinggal kita panggil di post datanya, post data kurung. Kalau kita lihat ya, ini gua refresh. Nah tuh location ya, yang ini bukan yang produk ya, yang location. Tuh location, karena kan ini nih location. Lihat URL belakangnya apa, location, berarti ini location ya di network. Ini URL URL websitenya Big Boss dashboard Versal API app API. Terus sesuai ya, Big Boss dashboard Versal app API. Terus belakangnya location. Ini location. Kalau kita klik, nah kita bahkan sebelum klik pun kita bisa ngeliat tuh statusnya berapa, 200. Artinya data yang kita kirim barusan berhasil. Tuh.
Kita lihat di headersnya. Tuh. Metodenya sekarang post bukan get lagi. Kalau yang atas get tuh. Ini get, ini post, berubah kan. Terus status kode sama tuh 200, artinya berhasil. Ini URL-nya. Ya. Kalau kita lihat pilot itu adalah data yang kita kirim. Jadi ini nih data baru yang kita kirim itu terrecord di sini di pilot. Tuh. Datanya sama persis, ini sama persis ya. Tuh, testing bootcamp 2 ada. Ya. Jadi pilot itu adalah data yang kita kirim. Wait. Jadi data yang kita kirim terdaftar di pilot, ada di pilot. Pilot itu adalah itu data yang kita kirim ya. Dia artinya udah nyampe ke API tersebut. Kayak kita ngirim barang gitu, kita pesan di Shopee, kan kita bisa ngeliat kan barang kita tuh sampai mana kan. Gitu. Historical barang kita tuh bisa ngeliat. Nah itu ada di pilot tuh. Kalau di sini tuh data. Gitu. Dan kalau kita lihat preview, kita klik preview. Nah preview ini kita bisa lihat tuh message-nya apa? Successfully create. Status kode 200. Dan ini data yang kita kirim. Tuh. Responnya kita lihat, nah ini sama. Ya. Kayak preview sama ya. Preview sama respon sama ya. Ini juga sama kan? Preview sama respon. Nah, tapi yang beda kalau post itu ada pilot, kalau get itu nggak ada ya. Gitu. Jadi pilot itu adalah data yang dikirim. Preview sama respon sama. Terus kalau kita lihat timingnya, waktunya berapa lama, ya, durationnya, gitu. Nah, coba kita bisa ngeliat durationnya di sini tuh, timingnya di sini. Ini gue gedein lagi. Tuh. 1 detik, ya, 1 detik. Ini 200 milisecond, ini 1 detik lebih lama. Ini kalau gue refresh nih, gue bikin lagi, pasti tuh, dia loading dulu tuh paling lama tuh. Nah ini gue hapus, gue refresh, tuh masih loading. Kelihatan ya bedanya ya. Produk lebih cepet ya. Ini gue refresh lagi. Aduh mati. Ya. Ini gue refresh lagi nih. Refresh. Tuh. Produk udah duluan, location baru. Ya. Jadi kita tahu ternyata proses ngirim data atau post itu lebih lama waktunya dibandingkan dengan get. Kenapa? Karena kan kita ngirim data kan, ada URL-nya, ada koordinatnya, lebih banyak lah. Tuh. Ya, jadi waktunya lebih lama. Nah ini proses kita teman. Nah, ini biar rapi, taruh atas sini aja ya. Gitu. Ya, sesimpel itu. Kan kalau kita lihat dulu pakai fetch itu kayak gini tuh. Kita ngasih koma, kurung perawal, metodenya post, headernya apa, bodinya apa, wah ribet. Kalau ini doang, Axios titik post, kirim data barunya. Terus habis itu tinggal den dan catch. Kita lihat kalau berhasil kayak gimana. Nah kita lihat nih konsolnya nih. Ya, konsol itu sesuatu yang keluar saat kita konsolok ya. Tempat konsol tuh. Tuh res. Berhasil tuh. Ini nih. Tuh, successfully create. Ini resnya ada 2 lagi. Ini aja gue standar response. Nah, response nah tuh paling bawah tuh ya. Tuh, ini hasil dari sini nih, konsolok yang ini. Kalau kita buka sama kayak preview sebenarnya tuh. Ada config, ada data, ada header, ada request, ya. Ini bawaan dari sono ya, kalau config gitu-gitu bawaan dari sana. Yang penting kita lihat data aja. Tuh, status kodenya 200, ada pesannya dari backend. Kalau berhasil tuh successfully create, ini datanya. Gitu. Ya. Lebih simpel. Kurang lebih gini prakteknya untuk post. Gimana pertanyaan? Guys. Pada bobo apa? Hah? Ada pertanyaan nggak? Yang post? Enggak. Jelas ya? Paham ya? Oke, coba praktek dulu, coba nih. Ya URL-nya ada yang di atas ya. Ini.
atau nggak ada, betul banget, atau kita yang salah ngetik ya kan, typo, kita yang salah ngetik, user salah ngetik URL-nya, itu bisa. Yang kedua, atau mungkin emang UI-nya belum dibuat sama si frontend gitu. Betul, betul, even ada datanya, betul. Mm-mm. Ika mana deh Ika? Ada. Gue belum pernah ketemu sama Ika loh, Rin. Rin, temuin dong, temuin dong gue sama Ika. Ya kenapa emang kalau ketemu kan nggak boleh? Tahu repot. Nggak, maksudnya kita sekali kali offline kali ya. Iya, udah lama banget kan nggak ketemu kan. Iya, kayaknya terakhir kapan, Rin? Di kampus kan? Ah, tempo. Tempo apa, tempo dulu? Ah, di tempo, maksudnya? Di mana? Oh iya, betul, di tempo. Iya iya, ingat, gue ingat. Mm-mm. Enggak, yang di kampus terakhir. Hmm, ya udah lama banget ya. Tapi gue tuh kalau ketemu di kampus itu lu sama Ika juga apa sendiri? Oh, berarti gue pernah ngeliat berarti ya, harusnya. Ada. Tapi Ika, lu pernah ketemu ketemu gue sih waktu gue ngobrol sama Rini atau apa? Kapan? Gue sama Rini atau lu ngeliat gue sendiri? Oh, oh iya iya, gue ingat. Oh itu Ika, gue tapi gue nggak ingat tadi. Ya sapa lah, ya sapa lah sapa. Oh, nongkrongnya di ini, di Kalimalang. Nah, nah, nah. Ya kan di Kalimantan kan ada coffee shop kan, nggak tahu. Ya itu kan kalau malam nggak ada, jadi ruko-ruko bodong yang loker-loker. Tuku di mana di sini emang ada? Enggak serius. Tuku tuh enak gak sih? Oh, manis atau gimana?
Iya, juga bingung. Nggak, gue takutnya. Iya. Nggak, soalnya tuh gue jujur gue bukan tipe orang yang suka ngopi. Gue beberapa kali ngerasain ngopi kok malah pusing kepala gue. Hmm, gitu makanya. Gue pengen beli, takutnya malah bikin gue pusing lagi panas kan. Hmm, terus gue juga ini, gue orangnya nggak suka yang pahit. Biasanya manis, gue lebih suka yang manis. Gitu. Iya kan? Heeh. Iya, 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 kayak gitu. Ya begitulah. Tapi berapa sih price nya tuku? Start berapa? Eh, nah, kalau di sana medium itu. Hmm. Kalau lu biasanya berapa itu beli, sekali beli berapa? Hmm. Ya ntar kali nyobain lah. Iya. Nggak beli kopi jago. Nggak. Tapi itu enak, Rin. Iya, tapi itu enak serius. Enggak, tergantung. Kalau gue sih belinya yang manis. Dia gue malah cocok sama itu 8.000 loh, Rin. Iya, cobain. Coklatnya juga enak, dia kan ada coklat juga. Ngapain sih Jakarta panas? Iya sih. Jakarta bagusnya malam. Emang udah lu tulis? Bisa. Di networknya jalan nggak? Aman 200 kan? Oke. Sip. Ya, gitu ya, sesimpel itu kirim data. Nah, nextnya ini yang paling mudah itu delete, ya menghapus data. Gitu. Kita akan menghapus data. Tapi sebelum kita menghapus data, kita pengen get data baru ya. Bukan data fake store API ini bukan, tapi endpoint lain, yaitu endpoint ini nih. Ya, yang baik kita ambil. Kita copy aja semuanya ini, get data, kita taruh paling bawah. Ini kita komen dulu ya post datanya, karena saat setiap jalan ini akan nge-create data baru terus. Jadi kita komen dulu biar nggak ke-create mulu data barunya. Nah, gini. Misalkan get data location ya gitu. Jadi biar spesifik. Mati lagi. Get data location. Nah, API-nya ganti pakai ini. Ya. Ini lihat aja sekarang hasilnya. Tuh, location ke get. Res, ini misalkan res apa ya? Ini gue komen dulu deh yang ini ya, get data ini. Fungsinya di komen gini. Jadi biar nggak jalan. Nah, ini tuh jalan tuh res tuh. Ya, ada 74 tuh total datanya. Ini kalau kita buka, ini ID-nya nih ada. Ini ID-nya.
coba deh dibikin, tinggal kopas aja, ubah nama fungsinya jadi get data location, URL-nya pakai URL yang atas. Nah ini fungsinya get, udah simple banget tuh. Ini post, ini get, wah simple. Bisa kalian memang kerja di IT. Yuk, Ika, gue mau nanya serius Ika. Open mic Ika. Ya, lu bisa skill apa di IT? Ya, skill lu apa di IT? Hmm. Apa? UI UX kah atau apa? Hmm. Kalau data-data suka ngolah data gitu. Enggak. Oke, oke. 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 Kalau magang nggak dibayar, teman-teman pada mau gak sih ya? Mahasiswa gitu, BSI ya? Hmm, hmm, hmm. Iya sih, setuju gua. Sebenarnya magang nggak digaji tuh agak sedih juga sih. Hmm, hmm. Iya sih. Hmm, iya sih. Dulu mental gue juga gitu tuh. Yang penting dapet ilmu aja. Iya, setuju sih. Ada. Hmm. Oke. Ya, jadi gini. Gue magang itu udah 2 kali ya. Selama gue magang itu nggak ada pemaksaan. Gitu. Jadi saat lu masuk nih hari pertama dewan itu lu akan ditanya lu bisa apa. Makanya tadi gue nanya ke Ika, gitu. Lu bisa apa? Gitu. UI UX kah, front end kah, slicing slicing, atau lu bisa sampai integrasi data, lu akan ditanya. Gitu. Minimal satu lu harus punya, minimal satu harus punya, ya. Gitu. Kenapa satu harus punya? Biar nanti HR itu atau PM atau apapun itu yang bertanggung jawab di situ, lu tahu, lu tuh di assign kemana, tahu, lu bisa gitu. Oke, misalkan lu suka desain, yaudah, oke, yaudah, lu belajar desain ya. Bukan disuruh tapi belajar. Yaudah coba lu kembangin desainnya. Atau enggak mereka ini, yaudah coba desainkan ini deh, bisa apa enggak gitu. Jadi dites lah istilahnya. Gitu. Gua dulu pertama kali magang semester 2 tuh, ya, ditanya tuh, lu bisa apa? Gue bilang, saya bisa React mas, gue bilang gitu. Saya bisa React. Eh, udah bisa integrasi data belum? Waktu itu gue masih belum bisa, dan gue juga bahkan nggak tahu integrasi data itu apa, API itu gue nggak tahu, karena emang gue nggak sesuka itu sama ngolah data kayak tadi Ika bilang, nggak suka gue. Ya udah, akhirnya sama itu gue, ya udah berarti bisa ya slicing ya, bikin UI gitu-gitu. Ya udah gue coba gitu. Dan habis itu setelah gue ngejanin itu, gue dikasih tugas-tugas lain gitu, belajar, tapi ya bukan tugas task list buat project, bukan, tapi belajar gitu. Yang gue rasain itu sih.
waktu magang 2 kali kayak gitu, jadi nggak ada tuntutan. Enggak, enggak, enggak. Yang penting, yang penting lu itu saat nggak tahu tanya gitu. Percaya deh, sejauh ini yang gue temuin, orang IT itu helpful banget. Gue belum pernah nemuin orang IT itu nggak helpful, nggak pernah. Dari 3 kantor yang gue pernah tempatin itu nggak ada yang nggak helpful, semuanya helpful. Emang kadang mukanya aja kayak cuek, diem, itu mah efek stres lah. Atau kayak fokus banget ngodingnya. Sebenarnya tuh mereka tuh kalau lu tanya happy. Kenapa? Karena jujur ya, kita sebagai orang itu juga capek komunikasi sama komputer. Yang kita seneng kalau misalkan ada orang yang nanya itu, kita seneng. Sebenarnya gitu yang kita rasain, cuman mungkin orang luar ngeliatnya, aduh dia lagi stres ngoding, jangan diganggu gitu kan pasti. Sebenarnya kalau tanya mereka seneng. Kenapa bisa gue bilang ini juga ada alasannya? Karena kadang saat kita ngajarin orang nih, misalnya lu nanya, gue ngajarin lu, terkadang error kita tuh ketemu masalahnya gitu, ketemu dari hasil error lu, kan lu error juga kan, makanya nanya ke gue gitu. Nanti di situ tuh ngerasa, oh error gue kayak bisa dipakai cara ini juga gitu, yang gue rasain kayak gitu. Cuman alhamdulillah sih waktu itu gue dapat magang selalu dapat uang saku gitu. Yang di tempat pertama malah lebih ini enak lagi gitu, gue dapat mes gratis. Nah kalau tempat kedua gue remote, ke kantornya terserah kapan. Cuman yang jelas gue sebulan 2 kali dulu ke kantor. Sebulan 2 kali. Itu magang dulu gitu. Tergantung company biasanya, Rin. Tergantung company-nya. Makanya kan di loker-loker magang nggak ada kok itu. Magang itu setahu gue tiap hari, entah remote entah onsite ya, nggak tahu. Tapi yang jelas dia itu tiap hari, kayak sekolah lah. Makanya kan gue waktu magang ditanya, lu semester berapa, gue bilang gue semester 2 waktu itu. Kok semester 2 magang, emang lu nggak kuliah gitu, lu bolos apa gimana? Karena kan magang itu tiap hari gue datang, tiap hari di situ belajar, kayak pengganti sekolah lah istilah, tapi lu di tempat kerja dan dikelilingi orang-orang yang kerja itu aja. Iya. Tanya semester 2 ada, pasti ada, tergantung bidang lu. Makanya tadi lu bilang, lu makanya kan tadi ditanya lu bisa apa, UI UX, ya udah nanti lu dioper ke orang UI UX, jadi lu duduknya di samping dia, di samping pekerja itu yang udah bekerja di situ UI UX. Nanti lu ya udah lu belajar, lu akan nanti kalau bingung lu tanya gitu. Makanya iya seru, makanya lu harus satu aja minimal, yang nggak harus jago, tapi seenggaknya lu suka, lu tertarik, lu punya niat kuat di situ, dan lu punya pemahaman basic di situ. Itu aja ya, karena pasti akan ditanyain, oh gue mau UX, ya udah lu kan pasti akan dilempar tuh ke orang UX. Orang-orang sih kan akan kenalan kan sama lu, nanya udah nyampe mana materi UX-nya, udah bisa apa aja gitu kan, udah bisa simulator belum, udah ini belum gitu. Tapi kan lu kerja PT nggak enak gua. Mm-mm, gitu. Gimana, ini udah belum dapat gak? Dapat ya. Nah ini data baru kita nih. Nah
Yang kedua, ini karena kita rapel, yang kedua adalah delete. Ya, API delete. Update besok aja karena cukup panjang dia. Nah, ini delete. Delete itu artinya menghapus ya. Nah, delete itu sama persis kayak update, kayak get. Ya, ini lebih simple ya. Ini mungkin agak panjang karena ada data baru. Nah, kita copy aja yang ini. Copy. Sekarang kita ubah namanya, bukan get lagi, tapi namanya itu delete data. Nama fungsinya. Ya, API-nya masih sama persis. Ya, karena kita mau hapus data di API yang ini. Tinggal kita ganti aja get-nya jadi delete. Delete data udah been declare. Mana nih delete data? Coba kita cari. Ada function delete data juga. Oh, ini kita komen dulu. Nah, data, been declare lagi coy. Di mana nih delete data? Oh, ini harus dimatiin juga ini. Kena course has been blocked by method delete is not allowed. Wait, kena course coy. Kan nih. Ini masih kena course. Coba ini bukan salah ya, codingan ya, bukan. Ini memang kesalahan di backend nih. Ya, ini backendnya salah. Ya. Oke, ini gua. Tapi delete itu kurang lebih kayak gini. Ya, jadi delete data tinggal ganti aja sih sebenarnya. Ini kita kopas semuanya. Terus kita ganti jadi delete. Nah, ini gua copy nih ya. Ya udah gua samain. Ya, gue samain ya. Nah, teman ini masih kena course. Jadi sama persis, cuman yang membedakan delete itu ada ID-nya ya. Ini kalau kita buka data kita di preview data, ini ada ID-nya nih. Setiap data itu pasti punya ID ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah spesifik, untuk spesifik ya. Jadi kita pengen tahu, kita pengen data mana yang dihapus ID-nya itu. Karena kalau nggak ada ID semua datanya kehapus ya gitu. Jadi kita harus ngirim ID ini. Jadi prosesnya gini, ini tinggal kita copy gini aja, slash di belakang slash gini, udah itu aja. Sama kayak persis kayak get, cuma bedanya di belakangnya ada ID kayak gitu ya. Nah, untuk gimana tahu ID-nya ya, tadi kita buka location, kita klik ID-nya mana. Tapi memang kalau secara logika kayak kurang bagus. Kenapa? Karena terus kalau mau ngapus data baru berarti kita harus buka lagi dong, harus ngirim ID lagi dong. Nah, itu nanti kalau untuk situ kita akan di reject. Jadi kita direct akan ngapus data by UI. Itu pengen kita by UI. Jadi kita UI-nya datanya apa aja, terus kita hapus kayak gitu ya. Jadi nggak manual kayak gini, tapi sementara manual karena belum ada UI-nya ya. ID-nya manual masukin, tapi kurang lebih bener-bener kayak gini ya. Sama persis kayak get, yang bedanya hanya ada ID. Nah, biasanya kita kayak gini nih. Ini di delete data, di sini kan ada parameter kosong ya, masih belum kita kasih parameter, kita kasih ID gitu. Jadi ID yang ada di sini ini kita cut ya, kita dari sini ngirimnya dari sini, biasanya kayak gitu. Nah, ini jangan pakai petik 2 ya, tapi pakai backtick. Backtick itu yang di samping angka 1. Ini beda ya. Nah, jadi ini di-cut dulu semuanya. Ya, ini diganti jangan petik tapi backtick. Kayak gini tuh, backtick di angka 1. Kayak gini. Terus di ujungnya kan location slash ya. Kita kasih dolar ya, shift dengan 4 dan juga kurung kurawal. Nah, baru masukin ID-nya. Kayak gitu. Yang bagus kayak gini ya, nih kayak gini. Nah, get data location-nya kita panggil di sini. Jadi setelah berhasil delete, dia akan manggil data baru. Itu goal-nya. Jadi data terupdate gitu. Ini berhasil ke delete datanya, nanti kalau udah berhasil ke delete dia akan ngambil data baru lagi. Makanya fungsinya bisa kita pakai di mana aja nih, get data ini. Gue udah berhasil ngapus, tolong dong ambilin gue data terbaru. Ya udah, jalanin ini. Dia akan nge-hapus lagi. Jadi bedanya di sini dia manggil pertama kali, nge-get data pertama kali. Kalau di sini nge-getnya hanya saat ada data yang kehapus, akan ke-get ulang. Jadilah data yang dinamis. Jadi user itu nggak perlu nge-refresh ya.
Misalkan nih user udah ngapus nih, klik hapus, kok belum hilang-hilang datanya kan, kita kan sebagai user bingung kan, ini kenapa kok datanya nggak hilang-hilang sih, terus dipencet ulang-ulang terusan tuh, terus-terusan, jelek nih websitenya gitu kan. Itu padahal kenyataannya udah dihapus di belakang, itu di belakang tuh udah kehapus. Jadi percuma tuh orang mencet klik hapus, nggak akan, ya akan error. Kenapa? Karena datanya emang udah nggak ada, udah kehapus pertama kali, cuman datanya aja yang belum keupdate gitu. Jadi developernya tuh belum ngambil data terbaru gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak pakai cara ini nih, get datanya ini nggak dipanggil di dalam delete, dia harus nge-refresh dulu setiap melakukan penghapusan. Gua hapus refresh, biar kita bisa lihat datanya udah benar kehapus atau belum. Tapi dengan adanya kita panggil lagi di sini, nggak perlu gua klik hapus, datanya langsung muncul lagi, hapus data terbaru muncul, hapus data terbaru muncul gitu terus saja. Dia akan auto kehapus teman-teman. Untuk API hapus cukup ngirim ID aja. Coba deh ditulis dulu ya, karena nanti ini kode kita yang ini nih yang kita tulis sekarang nanti direct dipakai lagi, dan persis kayak gini, sama persis ya, direct juga kodenya kayak gini buat API nya. Rin, Jakarta yuk Rin, besok Rin. Itu ntar sore Rin, ntar sore aja. Ini ke mana namanya, ke lapangan GBK. Ini lu tinggal di Bekasi kan? Emang ini nggak Bekasi, ini kabupaten. Emang Bekasi ada apaan sih? Cuman alun-alun doang paling. Jauh aman sampai ke Bekasi. Di Mekarta, di distrik. Coba gue searching nih, gue searching buat Turin. Anjir, liter Tuputer PBU. Ini apa nih? Greenwich coy. Ini Cikarang Greenwich. Mustika Jaya ya. Anjir. Oh di Vida nih ada nih. Gue paling dekat di mana ya? Sini kan ya. Ini gimana sih nyari location? Masih direction. Bocor jauh ya. Iya, kerja di sana. Ngoding ya, enak ya. Emang kenapa nggak cocok buat pelajar ya? Makannya enak ya. Ini donatnya enak nih.
Donat pingkan mambo apa itu? Belum. Iya. Kata gue kurang nyaman buat kerja, buat belajar. Apa ya, mejanya tuh atau apa gue aja kali yang merasa ya. Enak buat ngelamun. Paling tabrak motor loh. Dua ke tengah lagi. Mahal banget coy, 30. Ini Rek. Iya. Mana karamel? Oh, ini salt karamel. Berarti asin dong. Gue enak kayak ini. Ini baru enak nih. Udah pernah belum kesini? Bono. Masa penuh? Iya. Anjir, remang-remang apanya, remang-remang enggak. Ih, apa ya, dia dia view-nya cakep banget ya, lantai 6, lantai berapa sih dia, lantai 2 apa ya, lantai 3 gue lupa. View-nya kayak gini tuh cakep. Apalagi kalau malam, malah gue sukanya malam karena lampu-lampunya cakep. Emang sih agak remang-remang, lampu-lampu kuning, lampu-lampu ayam, tapi bagus. Iya, itu kolam berenang tuh sono, ada poolnya, tinggal berenang doang, nyebur ceban. Yang berenang dulu baru ngopi. Es kopi bos. Es kopi bos. Gimana tempatnya? Wih, cakep Rin. Ini worth it buat belajar. Wih, gila. Berapa bill dia? Set 60.000. Mana ini itunya? Oh, ini 28, 25 ya. Lumayan 26 menit. Deketan ke toko. Inilah Pollux lah. 24, iya kan 24 kan, 21 sih ke kafenya. Iya, 24 benar. Iya, 24 forever. Oke, mungkin itu ya. Ini ditulis belum nih ya? Aduh, jangan ngobrol doang nih. Ini. Iya. Sama post, get, delete, post juga nih. Ya. Nah,
ming ini